Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung. Saya dari kelas D Perbankan Syariah UIN Alauddin Makassar dengan NIM 90500121103. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Dikenalkan oleh MPU Tentular pada zaman Majapahit dan tulisannya Sutasoma dan Negara Kartagama. Terbentuknya BPU PKI dibentuk atas perintah Jenderal Kumakici Harada pada tanggal 1 Maret 1945, diresmikan tanggal 29 Mei 1945, yang beranggotakan 63 orang, diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Adapun tugas BPU PKI yaitu adalah untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tata pemerintahan sebagai persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Sidang BPU PKI. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sedangkan pada sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang pertama BPU PKI tujuannya adalah untuk pembentukan dasar negara Indonesia, gagasan dasar negara, dan juga panitia 9. Gagasan dasar negara terbagi menjadi 3 pendapat, yaitu pendapat pertama dari Muhammad Yamin, yaitu peri kebangsaan, peri ketuhanan, kesejahteraan rakyat, peri kemanusiaan, dan peri kerakyatan. Sedangkan gagasan dasar negara menurut pendapat Dr. Suepomo yaitu 1. Persatuan, 2. Mufakat dan demokrasi, 3. Keadilan sosial, 4. Kekeluargaan, dan yang terakhir adalah musyawarah. Sedangkan gagasan dasar negara menurut pendapat Insinyur Soekarno yaitu yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya adalah Panitia 9. Panitia 9 beranggotakan 9 orang dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan Piagam Jakarta, di mana isi Piagam Jakarta yang pertama adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPU PKI dengan tema bahasan yaitu 1. Bentuk negara, 2. Wilayah negara, ketiga kewarganegaraan, keempat rancangan undang-undang dasar, dan yang terakhir adalah pendidikan dan pengajaran. Hasil sidang kedua BPU PKI yang pertama adalah membentuk panitia perancang undang-undang dasar, kedua panitia pembela tanah air atau PETA yang diketuai oleh Abi Kusno Djokro Suejoso, dan yang terakhir panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta.
Terbentuknya PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andos Muhammad Hatta. Sidang sebagai penasihatnya adalah Mr. Ahmad Subarjo. Tugasnya adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendirian negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Sidang PPKI. Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang kedua PPKI dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sedangkan sidang ketiga PPKI dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Sidang pertama PPKI mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Dan yang ketiga, untuk sementara waktu, Presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia. Sidang kedua PPKI yaitu yang pertama menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya. Kedua, menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya. Ketiga, mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan. Dan yang terakhir, pembentukan komite nasional di setiap provinsi. Sidang ketiga PPKI dibentuk Komite Nasional. Kedua, dibentuknya Partai Nasional Indonesia. Dan yang terakhir adalah dibentuknya tentara kebangsaan. Itulah tadi sejarah singkat Pancasila. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.